koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya adalah CGP Angkatan 10, wilayah DKI Jakarta. Saya kelas 77. Saya masih didampingi oleh Pak Irfan sebagai fasilitator saya dan juga Ibu Rizky Arlini sebagai pengajar praktik saya. Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya saja. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 5 kompetensi sosial dan emosional atau disingkat KSE, yaitu terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Dan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah di kelas saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi setiap siswa pada saat pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindful dengan teknik stop. Juga pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Lalu yang selanjutnya adalah menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah di sekolah saya akan menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, 1. Membuat kesepakatan bersama. Lalu yang kedua adalah membuat komunitas belajar profesional. Yang ketiga, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Lalu yang keempat adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Di sini
mengajar dewantara. Lalu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dilanjutkan 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Dihubungkan juga dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta modul 2.2 yang sedang kita pelajari adalah pembelajaran sosial dan emosional. Filosofi KHD dengan PSE. Menurut KHD, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. KHD juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE di kelas dan di sekolah, anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya, yaitu kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Nilai peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seseorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu juga memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan pemupukan budaya sekolah. Modul selanjutnya adalah visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan menerapkan KSE, guru dapat mendampingi murid menumbuhkan, melatih, dan menguatkan keterampilan sosial emosional mereka sehingga membentuk karakter murid berprofil pelajar Pancasila. Budaya positif dengan PSE. Melalui pendidikan sosial emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas dan sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSE ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita tergerak, bergerak, dan mulai menggerakkan. Terima kasih. Salam.